Baik, Bapak Ibu, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua sebenarnya. Ya, mengapa saya katakan begitu? Di pertemuan yang pertama, saya sudah menyampaikan pengantar dari Kitab Yohanes. Ya, dalam pengantar Kitab Yohanes itu, yaitu pengenalan, ya, siapa penulisnya dan apa yang melatar belakangi Yohanes ditulis, ya. Itu saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, ya, di pertemuan pertama, dan juga uh, mengapa begitu penting kita belajar Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes itu adalah Injil yang unik, ya, dengan dibandingkan dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik, mengapa saya katakan unik? Karena di Injil Yohanes ini, inilah Yohanes ini luar biasa. Selain menulis Injil Yohanes dan juga 1, 2, 3 Yohanes, dan juga menuliskan sampai 1 Yohanes pasal yang kelima, ya. Oke, 1 Yohanes pasal yang kelima, dan juga menulis kitab Wahyu. Nah, di Injil Yohanes sendiri, Yohanes ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Seperti kitab Kejadian, Kejadian 1:1 dan Yohanes 1:1, ya, memulai dari kata mulanya, pada mulanya, maksudnya kata dari pada mulanya, ya, pada mulanya. Nah, di Yohanes ini, Yohanes mulai memperkenalkan siapa Yesus sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Allah. Jadi tema besar dari Injil Yohanes itu adalah, ya, Yesus sebagai anak Allah. Itu tema besarnya, ya, Yesus sebagai anak Allah. Mengapa? Karena memang Yohanes lebih menekankan dari sisi anak Allah, ya, menuju kepada Yesus sebagai pribadi yang kedua dari Tritunggal, nah, yang sudah hadir di tengah-tengah dunia. Ya, kalau dia Yohanes inilah saksi, ya, saksi langsung. Jadi bukan seperti Paulus, ya. Dia saksi langsung seperti apa dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, dikatakan di sana dialah yang dilihat, diraba, ya, benar-benar disaksikan oleh Rasul Yohanes, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi puji Tuhan luar biasa kita diberkati menyalur Injil Yohanes ini, semakin mengenal siapa Allah itu melalui Yesus Kristus. Karena di Yohanes selain kita mengenal siapa Yesus, ya, tetapi juga kita diperkenalkan oleh Yesus siapa Bapa, ya, dan juga memperkenalkan siapa Roh Kudus. Nah, maka di kitab Yohanes ini, ya, Allah Tritunggal atau doktrin Tritunggal itu sangat-sangat jelas, ya, pemaparannya oleh Injil Yohanes, ya, oleh Yohanes. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Tentu ini tidak mungkin kita menyelesaikan seluruh kitab Yohanes dalam satu kali pertemuan, karena setelah saya pelajari satu ayat saja, itu 1 jam pun tidak cukup untuk kita mempelajari, bahas, karena sangat kaya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, saya menyampaikan ini, ya, bukan karena semata-mata dorongan, ya, karena saya merasa lebih hebat, lebih pintar dari orang lain, atau karena terganggu dengan orang lain, atau terganggu dengan ajaran-ajaran yang dianggap orang saat ini adalah sesat, begitu, ya. Ya, begitu. Jadi, ya, mengapa? Karena punya pandangan pemahaman masing-masing. Tapi yang dibilang sesat, dia bilang dia benar. Orang yang bilang sesat, ya itu sesat, kan gitu, ya. Nah, saya terus terang aja, ya, tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Saya ini memang senang untuk belajar dan senang juga untuk berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya pahami. Dan juga saya senang untuk mendengarkan, ya, dari hamba-hamba Tuhan yang lain, teman-teman yang lain, ya, karena kita berbagi, ya. Firman Tuhan itu sangat kaya, ya. Oke, nah, yang akan saya sampaikan ini tentunya akan saya sampaikan bertahap, ya, bertahap. Mulai nanti dari Logos 1, Logos 2, sampai nanti kepada Kenosis, ya, sampai nanti kepada yang lain-lain, ya. Tentunya kita mulai dari kitab Yohanes dulu, ya, kitab Yohanes, ya. Nah, yang berikutnya, mengapa saya sampai menyampaikan ini, tentu supaya menjadi
salah satu dasar kita dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Ya, dalam pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya, itu akan menuntun kita semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Kalau sudah dewasa dalam Kristus, tentu tidak mungkin lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sekarang, karena kita sudah punya dasar yang kuat. Ya, dasar yang kuat. Kalau sudah punya dasar yang kuat, apapun kata orang, ya dia akan tetap berdiri atas kebenaran itu. Dia akan meyakini dan berjalan terus selama hidupnya akan kebenaran itu. Karena sekarang ini saya memperhatikan ya, kebenaran itu bisa berubah. Ya, ya bisa berubah dalam arti bisa disituasikan ataupun dikondisikan ya dengan keadaan sekelilingnya. Ya, ada juga kebenaran itu bisa berubah ya karena mendapatkan suatu fasilitas yang tadinya sudah punya pegangan yang benar tentang doktrin tertentu, tetapi karena mendapatkan suatu fasilitas rasa nyaman, dia diam dan tenang, ya, dan tidak mau karena rasanya rasa hati nuraninya sebenarnya bertentangan, itu jangan kehilangan dengan apa yang sudah didapatkan. Begitu. Ada yang seperti itu. Bertentangan dengan hati nurani. Mengapa saya berani berkata demikian? Ada beberapa orang yang sudah kenal baik hamba Tuhan, 5 doktor teologi diantaranya itu mereka mengatakan demikian. Ya, selama ini mereka sudah bergabung cukup lama dan mencoba menyampaikan apa yang menjadi pandangan-pandangan mereka, pemahaman mereka dari apa yang mereka sudah terima dari perguruan tinggi teologi sebagai alma mater mereka yang sudah diyakini puluhan tahun, tapi tiba-tiba ada dari satu komunitas ataupun suatu institusi, nah berbeda dengan apa yang sudah diyakini selama ini, lalu menyampaikan, mengusulkan, menyampaikan, ya mengkritik dan yang lain. Tetapi itu bukannya untuk mengubah, tetapi justru ya menjadi korban dikeluarkan. Bahkan sedengar tanpa surat keterangan apapun dikeluarkan dari sekolah itu, ya. Nah, ini yang saya dengar seperti itu, ya. Nah, atau benar atau tidak diserahkan kepada mereka, itulah yang saya dengar, ya. Nah, itu karena perbedaan dalam hal doktrin teologi dan yang lain sebagainya, ya. Nah, perbedaan itu tentu pasti ada. Tidak mungkin kita bisa menghindari perbedaan. Selama ada Alkitab dan selama ada teolog, selagi ada hamba-hamba Tuhan, penginjil dan yang lain, pasti ada perbedaan. Ya, perbedaan. Hanya disayangkan adalah jika perbedaan itu adalah perbedaan yang lari dari pemahaman Alkitab yang sesungguhnya. Ya, begitu ya. Nah, perbedaan itu menyesatkan, gitu ya. Tapi perbedaan di dalam hal penggalian dari mungkin dari penekanan-penekanan tertentu, ya itu baik adanya, ya. Belum tentu saya menyampaikan hari ini cocok dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami selama ini. Ya, ada yang mungkin melebihi dari apa yang saya sampaikan, gitu. Ya, oke. Nah, jadi yang berikutnya adalah supaya kita ya sampaikanlah kepada jemaat, gitu, supaya jangan juga jemaat diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang masa sekarang ini dan yang tidak bisa kita stop, tidak bisa kita demo budaya, turun ke jalan ataupun menyampaikan ke mungkin lembaga-lembaga aras nasional gereja supaya di stop ajaran itu. Nah, ya, nah itu agak sulit ya untuk saya sampaikan. Tapi ada teman katanya mau memperjuangkan supaya ada apa kalau di saudara kita Muslim itu ada MUI, kan? Ya, kita lihat aja kalau MUI itu kalau ada ajaran-ajaran mereka yang sudah menyimpang dari yang selama ini sudah mereka yakini, langsung dianggap penistaan agama, kafir dan yang lain sebagainya, itu langsung didatangi bahkan bisa ditutup, ya, ditutup dan ditutup. Nah di Kristen belum ada seperti itu. Ya, saya berdoa dan berharap ada MUI-nya Kristen. Nah, gitu ya. Ya kan, di PGI mungkin atau lembaga sendiri mungkin untuk mengawasi lah, ya kan. Kalau saya ini menyimpang langsung dipanggil, dibuat penyelidikan dan yang lain,
tidak seperti itu, yang ini seperti ini, ya kan gitu ya. Ya, begitu. Ya, ini enggak ada, sehingga orang sebebas-bebasnya untuk bicara begitu. Karena dianggap tidak ada yang akan mengawasi dan melarang, stop gitu ya, memponis gitu. Kalau zamannya bapak-bapak gereja, zamannya konsili-konsili, kalau sudah tahu itu sesat, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya, itu langsung dikutuk, ya, langsung dikutuk, diponis dan dikutuk, ya kan? Ya, dikutuk lakunya itu, dipanggil, lalu ajarannya langsung, orangnya langsung dikutuk. Nah, sekarang siapa yang berani untuk mengutuk? Nggak ada. Ya, orang-orang Kristen sekarang baik-baik semua, jadi nggak ada yang berani mengutuk gitu kan. Waduh, itu siapa kita kok mengutuk gitu? Kalau dia dikutuk gitu, ya. Tahun 300 tahun 4 yang menyimpang, ya, yang menolak Allah Tritunggal, yang mengatakan, mengajarkan Yesus tidak sederajat dengan Bapa, Yesus lebih rendah dari Bapa, ya kan? Nah, Yesus itu orangnya manusia biasa, ya, hanya ditambahkan logos, ya kan, kepadanya, sehingga dia punya kuasa. Sesungguhnya kalau tidak ada logos di dalam kehidupannya, maka dia sebagai manusia biasa saja, ya, sama seperti kita gitu ya. Nah, ini nanti kita begini, logos itu mengambil menjadi manusia atau manusia menjadi logos, itu hati-hati, ya kan? Ya, manusia menjadi logos atau logos menjadi manusia, kan gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita katakan itu sama saja. Nah, kalau udah sama saja, ini hati-hati. Baik, saya akan sampaikan, Pak Ibu. Saya share dulu materinya supaya kita bisa ikuti dengan baik. Tentu saya mulai dulu ajaran sebagai pembanding, ya, sebagai pembanding, yaitu ajaran Arius, ya. Ya, Arius. Jadi ini konten ini ataupun pertemuan ini, ya, saya buat namanya Persekutuan Pemahaman Alkitab Kataros Ministry, ya, PPA, disingkat dengan PPA kami. Ya, tentu Kataros itu adalah ministry itu bagian dari pelayanan online dari STT Kataros Indonesia Bekasi. Ya, makanya saya ngajak mahasiswa yang untuk bergabung, ya. Jadi saya sampaikan dalam bentuk eksposisi Injil Yohanes, Injil Yohanes. Ya, kita akan bahas sampai tuntas Injil Yohanes ini supaya kita diberkati, sangat luar biasa. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ajaran Arius tentang logos. Seperti apa ajaran Arius tentang logos, ya, tentang logos. Oke. Nah, tentu kita pahami dulu siapa itu Arius, ya, tentang Arius, ya. Jadi Arius itu hidup, atau kita bisa lihat kapan Arius itu mulai, ya, menyerahkan diri sebagai pelayan rohani, ya, itu di sekitar 2256 sampai 336. Dia berasal dari Libya, ya, Libya, dan pergi ke Antioquia untuk apa? Untuk belajar. Ya, belajar apa? Belajar filsafat, belajar Alkitab. Ya, jadi Arius ini dipengaruhi oleh sekolah, ya, dipengaruhi oleh sekolah di Antioquia, ya, di Antioquia, yang pendirinya itu adalah, ya, Lucianus, pendiri dari sekolah itu. Nah, setelah itu dia datang ke Alexandria, ya, Alexandria. Di sana ditabiskan menjadi seorang imam, ya, seorang imam, dan bertugas di paroki, ya, Baukalis, ya, Baukalis. Nih, nah, dari tahun 318 ia mulai berkhotbah, ya, berkhotbah dengan maksud bahwa hanya Bapa yang adalah Allah, itu isi khotbahnya, yaitu Bapa yang adalah Allah, Putra adalah ciptaan Bapa, dan Bapa menciptakan Roh Kudus melalui Putra, ya, melalui Yesus Kristus. Jadi artinya di sini kalau kita bisa lihat, yang sebenarnya yang menjadi Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah ciptaan. Ciptaan dari siapa? Ciptaan dari Bapa atau Yahweh, ya, pribadi yang pertama, ya, pribadi yang pertama. Nah,
Nah, itu kan ada juga sekarang ini viral ya. Ya, viral bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Bukan saja saksi Yehova, tapi juga yang menyatakan dirinya sebagai pendeta dan melayani di gereja juga mengatakan demikian. Ya, saya punya videonya, ya. Ya, Bapa menciptakan Roh Kudus. Nah, ini dia, ya. Ini. Jadi ini adalah ciri khas dari pengajaran Arius. Nah, kalau ada yang seperti ini sampai sekarang, gak usah heran. Itu bukan penemuan pertama, berarti dia menghidupkan kembali ajarannya Arius. Sekalipun dia tidak mengaku Arius. Tadi saya dengar ya sebelum ini saya putar dulu satu video karena saya butuh belajar ya. Butuh belajar mengatakan saya belum pernah bertemu Arius, saya belum pernah membaca dan melihat bukunya Arius. Jangan saya dibilang saya pengikutnya Arius, jangan saya bilang ini Arianisme. Nah, begitu ya. Ya siapa yang pernah ketemu dengan Arius? Tidak mungkin lah. Ya udah zaman tahunnya yang berbeda, kita belum lahir, belum ada apa-apa kan gitu. Ya, tidak mungkin. Ya kita, tapi kalau tahu nama Arius, berarti pasti pernah dengar, pasti pernah baca. Ya? Nah, itu ya. Nah, seolah-olah maksudnya jangan sampai saya ditulis sebagai pengikut atau pengikut paham Arius. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya. Meskipun klaimnya pada dasarnya bertentangan dengan ajaran tradisional gereja pada saat itu, banyak orang bersimpatik dengan khotbahnya. Wow. Jadi dengan bersimpatik itu banyak pengikutnya senang dengan mendengarkan khotbahnya si Arius ini. Nah, tentu bukan saja zamannya Arius, zamannya sekarang pun banyak juga ya mengidolakan pengkhotbah tertentu, ya, ya pengajar-pengajar tertentu. Nah, begitu itu tidak salah sebenarnya. Tetapi bahaya sekali kalau hanya dialah yang dianggap yang paling benar, yang lain tidak benar. Itu yang bahaya, ya kan gitu ya. Ya hanya dia lah yang perlu didengar, yang lain tidak usah. Itu apalagi namanya Adol Bastian putar-putar, siapa dia mau didengar? Pengikutnya berapa banyak sih? Ada nggak 10.000? Ya kan? Ada nggak gerejanya di mana-mana? Karena itu kadang-kala dibuat menjadi suatu standar, ya keunggulan dari seseorang. Punya estetik nggak? Ya, nah itu. Sehingga orang bicara tentang kapasitas dari seorang pembicara atau kapasitas seorang pengkhotbah yang diidolakan, yang dianggap hanya dia yang benar. Itu bukannya zamannya Arius, ternyata zaman sekarang itu seperti itu. Luar biasa, ya. Nah, oke kita lanjutkan. Arius berulang kali didesak untuk menarik kembali klaim dan mengaku ortodoksi, tetapi dia menolak. Ya, nah sudah didesak, ditegur supaya menarik kembali ajarannya itu, jangan ajarkan itu, stop. Itu ajaran sesat, stop. Tapi orangnya kalau dibilang keras kepala mungkin juga iya gitu, atau punya keyakinan, ya, atau punya keyakinan hal seperti itu, ya, atau merasa apa yang disampaikan lebih baik dan lebih benar. Nah, padahal sudah jelas keliru, salah, gitu, ya. Nah, ini satu kesombongan. Gitu. Kalau satu orang bicara, ya satu orang bicara tanpa ada referensi, itu di dalam suatu penelitian itu tidak bisa diterima sebagai ilmu. Ya, sekali lagi, saya ulang ya. Kalau hanya satu orang yang bicara tanpa ada referensi, ya dari penulis-penulis pengarang-pengarang buku yang lainnya atau tokoh-tokoh yang teolog-teolog yang lainnya, maka itu tidak bisa disebut sebagai ilmu, ya ilmu. Ya, tidak ada referensinya, tidak ada daftar pustakaannya, itu tidak dapat disebut sebagai ilmu. Ya, ilmu bisa buat dirinya sendiri. Sorry, kita mulai lanjut ya. Tadi ada gangguan anjing menggonggong kapila berlalu. Ya, Tuhan. Oke. Nah, kita perhatikan selanjutnya masih tentang Arius. Nah, kemudian Alexandria, uskup Alexandria yaitu mengadakan konferensi para uskup. Untuk apa?
untuk menyikapi ajaran sesat dalam sejarah gereja yang ada pada saat itu, dianggap mengguncang kekristenan, ya, mengguncang kekristenan sendiri dan menimbulkan kontroversi sejak lama seperti bidat Aryan. Jadi bidat Aryan itu sudah diponis itu adalah sebagai ajaran ataupun ajaran sesat ataupun bidat. Ya, faktanya Konsili Nisea diadakan karena ajaran sesat ini, dan hampir semua teolog-teolog di abad keempat dan abad kelima itu terlibat di dalam kontroversi ajaran sesat ini. Ya, nah tadi ingat ya ajaran sesatnya itu ya, Allah adalah Bapa, Bapa yang Yesus diciptakan oleh Bapa, Yesus menciptakan Roh Kudus itu ya. Nah kita perhatikan konferensi para uskup di Mesir pada tahun 318 dan mengutuk Arius. Ini dia, keras sekali. Mengutuk Arius dan para pengikutnya, ada diperkirakan pada saat itu sekitar 100 uskup yang bergabung dengan Arius. Ya, dikutuk. Sekalipun dikutuk seperti itu, Arius tidak menyerah ya pada keputusannya. Tetap berdiri di atas pengajarannya, mengatakan itu benar. Nah, seperti sekarang ini ada menganggap itu tetap benar ajarannya, padahal sudah kiri kanan, sudah resah dan gelisah. Nah, udah banyak protek-protek, sudah banyak ya kritikan dari kiri dan kanan dan yang lain sebagainya. Banyak juga manfaatkan situasi itu untuk menaikkan dia punya YouTube supaya lebih banyak pendengarnya, kan begitu. Ada juga yang seperti itu. Ada anak kecil itu ngomong tapi nggak jelas ngomongnya, kan gitu. Tapi ingin menyikapi gitu. Kalau disikapi lebih benar masih bagus gitu ya. Nah, ada lagi seorang ya menyikapi, dan ada terjadi pro kontra dan yang lain sebagainya. Ya, itu menganggap itu adalah yang paling baik dan benar gitu. Dan saya tidak mau menempatkan diri seperti itu, saya masih tetap belajar ya. Oke, nah ini Arius itu seperti itu, menganggap itu adalah sudah benar. Makanya dia keras kepala. Ya, tetap itu suatu keputusan. Ya, nanti kita sampai matinya dia nggak bertobat, dia tetap yang punya keyakinan itu. Ya, di antara para simpatisannya, tokoh perwakilannya disebut sebagai ada uskup namanya Uskup Eusebius. Ya, Eusebius dari mana nih? Dari Nikodia. Dan Uskup Eusebius ini memiliki pengaruh besar. Mengapa? Karena dia ada di Nikodia. Itu adalah ibu kota kekaisaran, tempat tinggal kaisar pada saat itu. Nah, jadi dia cepat terkenal dan ajarannya pun cepat terkenal. Dia pengikutnya Arius, ya, pengikutnya Arius, ya. Nah, perhatikan di sini. Setelah dia didesak oleh uskup-uskup pada saat itu yang menyatakan ya ajaran sesat. Nah, justru yang dilakukan oleh Arius ini apa? Arius ini melarikan diri ke Nikodemia. Nah, setelah menulis surat kepada itu tadi pengikutnya itu Eusebius dari Nikodemia pada tahun 318. Mengapa dia menyampaikan, apa isi suratnya? Yaitu tentang mengeluhkan ketidakadilan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Karena dia diponis, dia nggak bersalah. Nah, itu dia mengadu itu kepada pengikutnya ya dengan menuliskan surat. Oke. Nah, pada tahun 320 dia menulis surat kepada Alexander dari Alexandria. Untuk apa? Mempertahankan klaimnya di Nikodemia. Nah, itu dia. Ya, dia tetap mempertahankan ya ajarannya itu. Sekalipun sudah dinyatakan diponis sesat ya. Dan dia membuat argumennya menjadi lagu dan puisi yang mudah dinyanyikan dan menuliskannya dengan nama Thalia. Ya, nama Thalia. Wah, itu kreatif dia. Luar biasa ya, seorang yang ajarannya sesat, tapi dia berusaha bagaimana ajaran itu bisa didengar oleh orang banyak, mempengaruhi orang banyak dan menjadi keyakinan iman, gitu ya, keyakinan iman. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kehidupan dan ajaran Arius, ya. Nah, kontroversi ajaran sesat Arius itu berangsur-angsur berkembang menjadi konfrontasi antara aliran Alexandria dan Antioquia. Ya, dan Antioquia. Nah, Kaisar Konstantin prihatin bahwa konflik regional atas isu-isu agama berada dalam bahaya perpecahan dalam kekaisaran, sehingga mengadakan konsili Nisea pada tahun 325 ya.
dan mendesak mereka untuk apa? Membuat rencana penyatuan atas isu itu. Jadi mereka buat satu konsili, kalau sekarang ini muktamar gitu ya. Ya, muktamar gitu. Jadi pertemuan dari beberapa tokoh-tokoh gereja ya, ras nasional bertemu untuk ini sikapnya argumensi, apa dikatakan emergensi, mendesak, ya, harus segera kumpul. Ini ajaran ini yang bisa memecah belah kekristenan. Nah, begitu ya. Nah, makanya dibuatlah Konsili Nasihat 325, ya, mereka ya merumuskan pengakuan iman, ya, pengakuan iman Kristen yang diyakini sampai hari ini ya. Nah, sekitar 300 uskup ya itu menghadiri Konsili Nisiah yang diadakan untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja. Dan disitulah mengutuk klaim dari Arius sebagai bidat dan mengucilkannya. Jadi dia Arius dikutuk pada saat itu, dikucilkan, dianggap sebagai bidat, Oke. Nah, Kaisar ya Konstantin ini mengasingkan Arius ke mana? Ke Licrium, ya, ke Illyricum pada tahun 325 dan melepaskan pada tahun 328. Dilepas ya. Nah, dia diselamatkan. Ya, jangan sampai bulan-bulanan nanti ya, itu ya. Namun Arius tidak membengkokkan pernyataannya. Dia tetap tegak lurus dengan ajarannya, ya. Nah, dia tetap coba membuktikan ajarannya, ya, membuktikan imannya melalui surat kepada Konstantinius, ya, Antonius. Nah, ini dia tetap berdiri atas ajaran sampai matinya. Dia nggak sempat bertobat gitu ya. Ya, oke. Nah, kita bisa melihat dia mengalami meninggal mendadak pada tahun 336. Itu sehari sebelum proses rekonsiliasi dijadwalkan dan akhirnya ekskomunikasi tidak dapat diselesaikan karena dia udah meninggal. Nah, banyak ya yang ya mengatakan si Arius ini mendadak meninggal, ya itu adalah bagian dari disiplinnya Tuhan supaya pengaruh ajarannya jangan meluas. Tetapi sampai saat ini ternyata masih tetap aja meluas ya, meluas. Oke ya. Nah, baik. Nah, kita perhatikan. Nah, bagaimana ini nih, bagaimana Arius menjelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu semuanya adalah Tuhan. Buat dia itu sulit untuk menjelaskan, ya. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi satu Tuhan atau dikatakan sehakikat, ya. Nah, tentu ini sampai sekarang masih doktrin yang sulit untuk dipecahkan, dipahami, ya. Nah, siapapun orangnya, entah dari alumni teologi manapun dia, dalam luar negeri, mungkin juga dari Dallas Seminary, ya. Di sana kan banyak profesor biblika ya, sistematika hebat-hebat ya, buku-bukunya pun bagus-bagus sekali, luar biasa, ya. Nah, tetap aja tidak bisa memecahkan alat Tritunggal itu dengan sempurna, nggak mungkin bisa, ya siapapun dia. Saya udah menyampaikan tentang Tritunggal di kelas pasca sarjana, ya kita ini seperti memandang matahari ya di tengah hari. Nah, coba kita memandang matahari di tengah hari jam 12 siang dengan panas matahari, lalu kita pandang matahari, sanggup nggak kita? Mampu nggak kita? Kalau kita paksa akan terjadi apa? Mata kita bisa buta. Ya, seperti itulah kita dalam mengenal Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, berarti kita lebih hebat daripada Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan itu sendiri memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada manusia melalui manusia. Manusia sejati, siapa dia? Yesus Kristus. Ya, kembali kita ke sini. Tetapi sekalipun ada suatu kesulitan, Arius tetap mencoba menjelaskan secara logis. Makanya dia punya ada 3 atau 4 itu kita lihat ya, inti dari penjelasannya,
Nah, inti dari argumentasi dari Arius ini itu ada berapa. Yang pertama dia mengatakan apa? Untuk menjadi Tuhan yang ilahi, seorang harus tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Nah, karena dia mengatakan Yesus itu diciptakan, apalagi dia tahu Yesus dilahirkan, ya tidak mungkin. Nah, kan? Nah, ya tidak mungkin. Nah, kita perhatikan di sini. Namun, Kristus atau Logos yang menjadi anak Allah tidak dapat menjadi Allah dalam arti yang sebenarnya. Mengapa? Karena dia lahir dari Bapa. Ini Arius sampaikan begitu. Ya. Karena dia lahir dari Bapa, yang nggak mungkin dia sama seperti Allah atau bisa menjadi Allah. Ya, menjadi Allah. Jadi menurut Arius, Logos adalah ciptaan pertama Bapa, yaitu berarti Yesus Kristus itu adalah ciptaan pertama dari Bapa. Sebelum segala sesuatu diciptakan, segala dunia dan isinya diciptakan, nah lebih dahulu diciptakan siapa? Yesus dulu. Nah, baru nanti dilibatkan Yesus pada saat menciptakan. Jadi aneh juga. Anehnya di mana? Masa ciptaan bisa mencipta? Ya kan? Malaikat itu ciptaan. Manusia itu ciptaan. Bagaimana bisa ciptaan bisa mencipta? Apalagi dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Nah, dari yang tidak ada menjadi ada. Mustahil bagi ciptaan, bagi malaikat, bagi manusia, oknum manapun untuk melakukan hal itu. Melakukan hal itu. Nah itu. Nah, tapi kalau kita nanti lihat ayat Alkitab sangat banyak sekali, mulai dari Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 bahkan ayat 26. Yesus itu terlibat di dalam penciptaan yang dari tidak ada menjadi ada, yaitu kata bara yang digunakan, ya. Kata bara dari ex nihilo, nihil, dari tidak ada bahan. Dan kata bara itu tidak bisa digunakan kepada makhluk lain. Tidak bisa dipakai oleh makhluk lain. Itu hanya bisa ya yang digunakan kepada Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kata bara. Ya. Nah, kita belum sampai ke pembahasan itu sebenarnya. Jadi ini yang intinya adalah Logos itu adalah ciptaan. Yang pertama dari Bapa. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa ada suatu masa ketika orang suci tidak ada, karena dia tidak ada sebelum dia diciptakan, sebelum dia dilahirkan. Wow. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau perhatikan di sini, ya, ada satu masa ketika orang suci tidak ada, orang suci itu, ya, orang kudus, karena dia tidak ada sebelum dia diciptakan, sebelum dilahirkan. Nah, ini ajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, Kristus itu disebut sebagai anak Allah. Perhatikan, ya, apa yang penting kita perhatikan di sini. Bukan karena ia awalnya memiliki kodrat ilahi. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Jadi, Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah bukan karena ia awalnya dia mempunyai kodrat ilahi atau sifat ilahi. Tidak. Berarti ini suatu keyakinan dia punya keilahian itu yaitu setelah dia dilahirkan atau setelah dia dibaptis. Gitu. Itu ada keyakinan seperti itu sekarang ini. Kapan Yesus menjadi anak Allah? Yaitu pada saat selesai baptisan atau pada saat dibaptiskan. Dengan masuk ke sungai Yordan, ya, lalu ada perkataan dari surga terlangit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, disitulah dia punya kuasa ilahi. Tapi sebelum baptisan, mulai dari lahir sampai baptisan, sebelum baptisan, ya, nah dia bukan anak Allah, dia tidak punya kuasa ilahi, tidak punya kemuliaan. Jadi kapan kuasa kemuliaan itu diberikan? Itu pada saat dia, ya, pada saat dia dibaptis, pada saat diproklamasikan, ya, begitu. Pada Yohanes Pembaptis, ya, membaptisnya kan, gitu, ya. Oke, nah ini kata tetapi karena kita perhatikan di sini, tetapi karena Allah meramalkan perbuatannya dan hanya mengadopsi dia. Nah, jadi ya Yesus pribadi yang kedua Logos ini sudah diramal, ya, diramal. Bahkan kalau dia belakang, kalau kita lihat Yesus itu pemelihara dan pelaku Taurat dengan sempurna, sehingga syarat itulah yang membuat dia menjadi anak Allah.
menjadi anak Allah, ya. Nah, dia diadopsi, diangkat menjadi anak Allah karena berhasil melakukan hukum Taurat, begitu ya. Ada ajaran yang demikian. Ya. Oleh karena itu, putra sebenarnya tidak berpartisipasi dalam yang ilahi. Nah, ini dia. Ya. Jadi putra ataupun Yesus Kristus yang kedua dari Tritunggal itu tidak berpartisipasi dalam hal yang ilahi dan tidak memiliki kemiripan apapun dengan yang ilahi. Tidak, gitu. Nah, kalau saksi Yehova kan mengatakan dia dengan kata ega, dia suatu Allah, suatu kuasa dari Allah. Jadi bukan Allah. Itu nanti kita akan masuk ke pembahasan itu, ya. Nah, ini Arius, ya. Kemudian itu yang ketiga, lalu yang keempat harus mengatakan begini. Ini argumentasinya. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan dunia melalui firman, yaitu logos. Ya. Tadi ini Tuhan menciptakan dunia melalui firman, yaitu sifat logos. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan anaknya hanya sebagai alat ciptaan. Perhatikan nih. Ini mirip-mirip nih dengan ajaran sekarang ini. Jadi Yesus itu hanya satu pelaku saja. Ya, pelaku. Ya, pelaku. Sebenarnya yang melakukan itu adalah Bapa sendiri, Yahweh sendiri, ya, melalui Yesus yang adalah logos itu, ya. Nah, jadi Yesus itu dia sebagai alat saja, sebagai sarana saja, ya, sarana untuk menciptakan, alat untuk menciptakan. Apakah seperti itu? Ya? Nah, dikatakan dan makhluk pertama yang diciptakan melalui anak adalah Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi inilah diciptakan makhluk pertama sebelum makhluk-makhluk yang lain. Yesus diciptakan dan Yesus itu juga menciptakan namanya Roh Kudus melalui anak. Wow, luar biasa ya. Nah, dengan cara ini, ya Arius menjelaskan hubungan Trinitas yang rumit dalam skema yang logis namun sangat mudah dipahami. Nah, ini sebenarnya dibuat rumit, sulit oleh dia. Sebenarnya ada, bukan berarti kita bisa memahami dengan sempurna seperti yang saya katakan nggak mungkin, ya kan? Tapi kita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus kita ditolong untuk mengerti. Selama orang tidak percaya kepada Kristus, maka dia tidak punya Roh Kudus. Akan kapanpun dia akan menolak namanya alat Trinitas atau alat doktrin Tritunggal. Dia tidak punya pemahaman yang berbeda dengan kita, ya, berbeda dengan kita. Hanya Roh Kudus yang menjamah hatinya sehingga dia percaya dengan hal itu. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para uskup pada saat itu, ya, untuk mengkanter, menolak, ya, menangkal ajaran dari Arius ini, ya, para uskup yang menghadiri konsili Nicea. Ya, jelas ini juga menunjukkan fakta bahwa argumen Arius yang tadi itu, yang 4 tadi itu, ya menolak keilahian Yesus. Itu dengan, kalau kita mesti melihat itu, kalau masa yang dilahirkan, yang dibesarkan punya kuasa ilahi. Nah, kan? Bahkan yang sudah dilahirkan itu akan mati. Masa yang ilahi bisa mati? Nah, begitu kan? Nah itu. Nah, kita perhatikan. Ini intinya adalah Arius itu adalah menolak keilahian Yesus. Bahkan mengatakan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bahkan ada hierarki. Ya, ada hierarkinya. Nah, ini tentunya ini merusak doktrin kekristenan yang sudah dirumuskan oleh konsili pada saat itu, ya. Nah, yang diturunkan dari mana? Dari Rasul. Jadi jangan sampai punya pemahaman begini. Konsili itu kan ada ajaran-ajaran sekarang ini, ya. Konsili itu sebenarnya mereka itu hasil dari pemikiran mereka, itu hasil penemuan mereka, itu hasil pendirian mereka. Tentu tidak. Mereka hanya merumuskan apa yang mereka dapatkan, mereka pahami dari Alkitab, supaya menjadi suatu kebenaran yang bisa menjadi pegangan bagi, ya, orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang diturunkan dari siapa? Dari rasul-rasul.
Kita lihat para rasul itu menyaksikan nggak tentang Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau Petrus kan, mau apalagi Rasul Paulus di seluruh surat-suratnya kita bisa menemukan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau memberikan membuka suratnya, nah menutup suratnya selalu melibatkan kalau tidak Bapa ada Anak, ada Roh Kudus. Nah begitu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi, para bapak-bapak gereja ya memberlakukan pengakuan iman Nisia dan bersikeras bahwa anak memiliki kodrat yang sama dengan Bapa yang disebut dengan homoousios. Homoousios. Jadi homoousios itu berarti Yesus itu sederajat, sehakikat dengan Bapa. Artinya menolak ajaran Arius yang mengatakan ya Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, itu menolak. Nah, ajaran ini sekarang masih muncul dan viral. Nah, kan? Nah, sekalipun dia mengatakan tidak pengikut Arius, tetapi itu sudah ajarannya Arius. Ya. Nah, dalam arti apa? Keilahian Yahweh Bapa dengan pribadi yang kedua Yesus Kristus itu sama. Bagaimana kita bisa buktikan? Nanti kita lihat di kitab Yohanes itu. Ya? Nah, jadi keilahiannya sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ada orang mengatakan karena dia menjadi manusia, karena dia menjadi manusia lebih rendah, gitu. Ya, nah kalau melihat hanya dari sisi manusianya bicara seperti itu. Tapi lihat di dalam pribadi Yesus itu adalah pribadi. Apalagi kalau dikatakan pribadi dari Bapa berdiam di dalam Yesus. Berarti ada dua pribadi dong nanti dalam Yesus. Pribadinya Yesus, pribadi Bapa. Ya kan? Kalau pribadi Bapa berdiam dalam pribadi Yesus, berarti ada dua pribadi dalam Yesus. Nah, Yesus itu adalah pribadi sendiri, Bapa adalah pribadi sendiri, kalau ditambah lagi Roh Kudus pribadi sendiri. Ada tiga pribadi, bukan tiga Allah ya. Hati-hati, kita tidak penyembah tiga Allah. Ya, kita ini penyembah monoteisme. Ya, di dunia ini hanya tiga penyembah Allah monoteisme. Siapa? Agama Yahudi, ya, agama Kristen, dan juga agama Muslim. Nah itu tiga itu agama besar ya mengakui hal itu. Nah kita melihat di sini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kesetaraan antara Bapa dengan Yesus di dalam hal keilahian, Ya kita bisa perhatikan lagi. Nah di Konsili Nisea doktrin ketuhanan Putra yaitu Yesus Kristus pertama kali dinyatakan sebagai masalah yang mendesak yang harus segera diselesaikan, dan keilahian Roh Kudus kemudian dideklarasikan di Konsili ya Konstantinopel ya pada tahun 381 ya, yaitu apa isinya? Bapa dengan Yesus adalah setara dalam hal keilahian, Roh Kudus pun setara dengan Yesus dalam keilahian, ketiga pribadi itu adalah setara di dalam keilahian. Diproklamasikan hal itu. Ya, Bapa adalah Yahweh itu adalah Allah, Yesus Kristus itu adalah anak Allah, ya, yang putra Allah, juga adalah Allah itu sendiri. Ya, kemudian mungkin juga pribadi yang ketiga Roh Kudus itu adalah Allah, diproklamasikan seperti pengakuan iman rasuli, ya, yang suka dibacakan, diucapkan pada saat ibadah-ibadah di gereja-gereja Protestan, ya kan? Nah, di gereja kami pun itu selalu dibacakan ataupun jemaat diajak untuk mengucapkannya setelah selesai pentabisan ibadah ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kematian Arius ternyata itu tidak berhenti ajaran itu. Ya, ada pengikutnya. Cuma pengikutnya ini sedikit melembut gitu atau sedikit melemahkan argumen mereka dan bersikeras pada abad yang disebut yaitu ya semiyarianisme atau dikatakan bukan bidah ya, bidat anti
Arian gitu. Padahal mereka tetap mengikut Arian. Ya, paham Arianisme. Dengan menyatakan apa? Dikatakan begini, diperhalus, lembutkan diubah sedikit. Putra memiliki sifat serupa. Putra memiliki sifat serupa dengan Bapa. Jadi ada sifat yang serupa dengan Bapa. Sekalipun Yesus itu yang disebut dengan Logos itu bukan ilahi sepenuhnya, bukan Allah yang sejati sepenuhnya, tapi punya sifat yang sama dengan Bapa. Berbeda dengan sebutan tadi, kalau sebutan yang memiliki sifat serupa dengan Bapa itu dengan kata homoios. Sekali lagi, homoios. Ya, ya, memiliki sifat yang serupa dengan Bapa. Jadi hanya sifatnya aja yang sama. Jadi bukan keilahiannya, sifatnya saja. Kan? Kalau Bapa itu penuh kasih, Yesus penuh kasih. Bapa itu penuh sabar, dan Bapa penuh sabar, adil, Yesus juga demikian. Jadi sifat-sifatnya, jadi bukan keilahiannya, ya, bukan keilahiannya. Nah itu. Dia katakan di sini, meskipun tidak sepenuhnya identik. Nah, itu dia. Di sini bahayanya. Jadi dia mengatakan demikian, ya. Dia punya sifat keilahian, hanya sifatnya saja, bukan yang ilahi, ya, bukan yang pribadi yang seperti Bapa, ya. Oke, yaitu Yahweh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi di kemudian hari pada Konsili Kalsedon, ya, yang keempat ini di tahun 451. Ya, 451, doktrin Allah Tritunggal dikukuhkan sebagai pengakuan iman Kristen, dan itu sampai sekarang digunakan oleh gereja-gereja Kristen, ya, di dunia, ya, bukan hanya puluhan bahkan ribuan gereja, mungkin juga jutaan gereja, ya, mengucapkan pengakuan iman rasuli, ya, jadi terkenal dengan pengakuan iman rasuli. Jadi itu bukan pendiri, tapi mereka merumuskan apa yang mereka pahami dari Alkitab untuk menangkal ajaran-ajaran sesat pada saat itu, terutama ajaran Arius, ya. Nah, kan Arius itu kan salah satu bidat saja, masih banyak bidat-bidat yang lain, ada Sabilanisme, ya kan. Nah, ya, masih banyak. Oke, itu logosnya Arius. Tentu ini supaya menjadi pembanding. Ada nggak yang mirip-mirip seperti itu sekarang ini? Ada nggak? Ya, saya pikir masih ada, ya, masih ada. Kita tidak perlu sebut nama, ya, orang, ya, oknum. Kita jaga etika. Kita perlu untuk diri kita sendiri aja. Oke. Nah, di player yang saya buat itu siapakah logos itu? Kalau siapakah logos menurut Arius tadi udah, ya. Nah, sekarang siapakah logos itu berdasarkan, ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ini pembahasannya tidak mungkin 1 jam. Kita baru nanti membahas, ya, memahami ayat yang pertama aja dulu. Dengan 3 pertanyaan, sebenarnya banyak, ya, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, benarkah, ya, logos itu bukan Yesus? Karena ada yang mengatakan demikian. Ya, logos itu bukan Yesus. Kemudian, benarkah logos itu hanya satu kata-kata, hanya suatu hikmat, atau hanya satu ucapan kata-kata yang keluar dari Bapa? Ya kan, hanya kata-kata saja. Sebenarnya bukan pribadi. Dia bukan pribadi. Hanya satu ucapan yang cerdas misalnya, ya. Ya, gitu. Nah, benarkah logos itu hanya kata-kata firman? Ya. Jadi nanti kita lihat kata firman itu di di kitab Yohanes ini, dan juga ada kata firman di kitab-kitab yang lain, kitab Kejadian, firmannya, demikianlah firman Tuhan. Itu sama nggak dengan yang disebut dengan logos ini? Ya kan, yaitu di Yohanes 1:1 ini. Ya, jadi yang berikutnya, benarkah logos itu bukan pribadi? Ya, bukan pribadi. Karena ada yang mengatakan logos itu bukan pribadi, itu hanya hikmat saja. Ya, hanya suatu kecerdasan gitu, ya. Oke. Nah, saya baca satu buku di halaman 90, berapa ini? Halaman 95, ya. Nah, dibaca firman Tuhan, saya baca begini, ya, Bu, ya. Ya. Jadi saya membaca dari buku, bukan mendengar dari YouTube. Ya, saya baca dari buku. Ya. Yohanes, ya, Yohanes 1 ayat yang 1.
Dikatakan kan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dikatakan kalau teks ini diterjemahkan dengan kalimat lain berkenan dengan keberadaan Allah, maka teks ini bisa tertulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa, yaitu Theos ya, dan firman itu salah satu pribadi dari lembaga Allah. Ya, itu firman itu salah satu dari lembaga pribadi Allah atau disebut dengan Theos. Nah, Theos adalah Bapa. Nah, dalam hal ini logos seakan-akan, nah ini nih, logos seakan-akan disejajarkan dengan Theos. Seakan-akan disejajarkan dalam pengertian bahwa dua pribadi tersebut sama-sama ada di dalam lembaga ilahi. Ya. Tetapi secara hierarki ini dia. Ya, ini dia. Secara hierarki bagaimanapun Bapa tetap lebih besar daripada logos. Yang kita yakini adalah Yesus, ya, secara hierarki. Nah, kalau Theos dipandang sebagai pribadi yang ya berunsur ilahi, maka kalimat firman itu adalah Allah, berarti bahwa Yesus dulu sebelum berinkarnasi juga adalah Allah. Dan ya kita perhatikan di sini, dan berhakikat ilahi dengan kekuasaannya yang dipercayakan Bapa kepadanya. Ya, hakikat ilahi yang ada pada Yesus itu dipercayakan oleh Bapa ya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya kalimat firman adalah Allah dalam teks aslinya memiliki keterangan waktu dan tensinya adalah kata kerja masa lalu atau sesuatu yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah ada. Nah, Yesus adalah salah satu pribadi dalam lembaga Allah Elohim atau Bapa tadi, maka ia juga disebut Allah sebagai Theos. Allah sebagai Theos, tetapi bukan Bapa. Theos bukan Bapa, bukan Bapa. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Nah ini yang saya menjadi perhatian saya adalah bahwa logos itu adalah Bapa itu lebih besar daripada logos. Ya, nanti seterusnya itu ada beberapa yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya bisa tandain banyak di sini ya. Oke. Nah, coba saya baca satu ini. Ya. Pak, saya baca sebelum kita masuk apa yang mau disampaikan ya. Nah, oke. Yang menjadi persoalan yang tidak mudah dijawab ketika ditanyakan mengapa pada mulanya adalah firman. Ya, mengapa bukan pada mulanya adalah Allah? Ya. Ya, bukankah dalam kitab Kejadian tertulis pada mulanya Allah? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwa Yohanes sedang menulis mengenai Tuhan Yesus Kristus, yang ada adalah logos. Yang adalah logos. Ya. Nah, yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai pusat pemberitaannya. Ya. Dan tentu harus tetap diingat bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Anak tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa dengan kutipan ayat Yohanes 5 ayat 19-20. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya hendak ditegaskan bahwa firman yang ada logos itu, ya, firman logos itulah yang dipercaya Bapa berperan dalam penciptaan alam semesta. Gitu. Jadi Yesus itu sebagai Allah sarana dipakai untuk mencipta, gitu ya. Nah, kalau kita bisa pahami kira-kira seperti itu. Nah, dan seterusnya. Oke, sekarang saya menyampaikan apa yang saya pahami dan saya yakini ya. Saya yakini. Nah, dari buku tadi tentunya tidak yang saya baca tidak semuanya salah ya. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi itu penting ya. Nah, tapi ketika dikatakan Allah Bapa lebih besar daripada logos atau Yesus, nah itu. Atau
Yesus itu hidup ketergantungan kepada Bapa. Ya, Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Begitu, kira-kira seperti itu. Jadi benar ketergantungan. Ya, seperti anak ketergantungan kepada bapaknya. Ya. Oke, nah kita perhatikan di sini ayat ini kita bisa lihat. Ini saya menggunakan terjemahan baru dari edisi 2 ya, tahun 2023. Ya, kalau baca di Alkitab yang lama agak beda ini, agak beda, ada bedanya. Di mana perbedaannya? Nah, ini sebenarnya lebih bagus, lebih jelas ya. Oke, pada mulanya sudah ada firman. Ini dia. Kalau di kitab, coba kita bisa lihat di kitab ya, kitab Yohanes ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, kalau di terjemahan lama itu pada mulanya adalah firman. Itu ya. Pada mulanya adalah firman. Tapi di terjemahan yang baru ini beda. Pada mulanya sudah ada firman. Ya, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Oke, sekarang kita mau perhatikan ada beberapa kata penting. Pertama pada mulanya, yang kedua adalah firman, ya. Yang ketiga adalah bersama dengan Allah. Atau yang keempat adalah firman itu adalah Allah. Ini nih. Jadi pada kita perhatikan pada mulanya, kemudian firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kalau yang ayat kedua ini nanti di sesen kedua, ya. Karena dengan empat kata ini saja, ini sangat kaya dan cukup waktu ya. Kita harus ya, memahaminya ya. Oke. Nah, saya coba begini, Yohanes 1:1. Pada mulanya sudah ada firman. Siapa firman itu? Adalah Logos, sama dengan Yesus. Ya. Firman, yaitu Logos sama dengan Yesus, itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa atau Yahweh, kalau dalam perjanjian lama Ibrani ya. Dan firman, yaitu Logos sama dengan Yesus, itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Berarti sehakikat dengan Allah Bapa. Ya. Jadi Yesus Kristus sehakikat dengan Allah Bapa. Ya. Kalau ada di luar sana mengatakan tidak sehakikat, urusan mereka. Ya, tidak sehakikat. Nah, urusan kita di kita, di dapur kita. Ya. Tapi di antara kalian juga pendengar nanti YouTube ini tidak setuju dengan ini, silakan aja. Bebas, ya bebas. Nah, tapi saya sebagai pengajar, saya harus punya keyakinan, saya harus punya pegangan, saya punya prinsip. Saya tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Mau dikasih 1 miliar pun saya, uang tidak akan pernah berubah. Padahal saya mau bangun STT-mu dengan megah, ya 5 ruko saya kasih, tapi ikuti pengajaran saya, lebih baik jangan. Ya, saya akan tetap tolak, ya. Kalau sudah sampai berbeda dengan hal ini. Bahkan kalau ada pun di dosen STK Taros punya pemahaman, ya pemahaman yang mengatakan ajaran mengatakan bahwa Yesus tidak sehakikat, tidak sederajat dengan Bapa, lebih baik tidak usah di STK Taros. Gitu. Nah, itu. Ya? Oke. Nah, sampai mati pun saya akan mengatakan Yesus setara dengan Bapa, Yesus sehakikat dengan Bapa. Ya, makanya saya ciptakan lagu, ya Yesus itu setara dengan Bapa. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, kata yang digunakan itu firman. Ada logos. Ya, kalau dalam bahasa Inggris word atau kata. Kalau kata Calvin itu speak, ucapan. Ya, ucapan. Nah, ada yang berpendapat bahwa kata logos ini tidak boleh diterjemahkan karena ini merupakan sebuah nama bagi Yesus. Ya, jadi sama halnya dengan kata Yesus atau Kristus yang juga tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Itu kata logos itu, ya, boleh. Nah, kembali lagi, kata logos awalnya itu ya diartikan dengan kumpulan, ya kumpulan atau perhitungan, bisa juga daftar, bisa kata dan yang lain-lain. Nah, dan istilah ini memiliki makna filosofis. Yaitu ada 3. Yang pertama, isi dari hukum tertentu, makna ataupun struktur.
Dan juga yang kedua, realitas atau hukum metafisik yang dapat memahami sesuatu. Dan yang ketiga, konsep yang mewakili realitas kosmologis. Ini pengertian logos secara umum. Nah, apakah yang di kitab Yohanes 1 ayat 1 itu juga pengertian yang sama? Ya, dia hanya satu kata, hanya satu perhitungan, atau hanya satu hukum, ya, atau satu makna. Tentu berbeda, ya, berbeda. Nah, orang yang mengubah istilah ini, ya, menjadi makna teologis adalah seorang namanya filsuf Yahudi di abad pertama, ya, yang tenggelam dalam filsafatnya Plato, yaitu Philo, namanya Philo dari Alexandria, yang mengatakan bahwa logos, ya, logos Tuhan itu berasal dari Tuhan dan menghubungkan Tuhan itu dengan dunia. Menyorotinya manusia sebagai mediator antara Tuhan dan dunia, yaitu juru bicaranya. Ya, misalnya seperti pendeta begitu, ya. Ya, juru bicaranya Tuhan. Itu ya. Nah, itu disebut sebagai pengertian dari logos. Nah, jadi dikatakan makhluk yang mengatur dunia dengan cara yang teratur. Nah, itu. Oke. Nah, yang mencipta dikatakan ketika pada saat mencipta menggunakan kata logos, ya, logos, ya, perkataan firman, ya, perkataan firman. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes di kitab Yohanes, apakah sama dengan yang dikatakan oleh Philo tadi? Ya, nah, ya, nah, oke. Sebaliknya di seluruh Alkitab itu justru ada logos itu mengacu kepada, ya, terutama kepada kuasa Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 147 ayat 15, 148 ayat 8, dan juga Ibrani 4 ayat 12, dan juga ada di kitab Wahyu, ya. Ya, maksudnya, dan juga Wahyu ada Yesaya 2 ayat 1, Yeremia 26 ayat 1, dan 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi ada kuasa Allah, logos itu adalah kuasa Allah dan juga Wahyu. Nah, itu, ya, yang menurut kitab, beberapa kitab di Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru. Lalu apa sama atau beda dengan logos yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yohanes? Nah, jadi di sini Yohanes menekankan bahwa logos adalah keabadian, kekekalan, dan juga menjelaskan kepribadian. Karena ada yang mengatakan bahwa logos itu bukan pribadi, hanya kata-kata, hanya ucapan. Ya, hanya ucapan. Ini harus dibedakan dengan kitab-kitab yang lain yang tadi. Ya. Jadi ini. Dan juga selain daripada logos itu adalah pribadi, dan juga menjelaskan, logos itu menjelaskan keilahian atau ketuhanan. Ya, dalam ayat 1 tadi, ya. Dengan demikian menunjukkan bahwa apa? Logos, sekali lagi, logos adalah Kristus yang hadir menyempurnakan wahyu. Ya, Yesus yang adalah logos itu adalah firman yang hidup, ya, firman yang hidup, ya. Nah, kalau kitab suci, kitab suci itu disebut sebagai apa? Logos yang tertulis, kata orang begitu. Tapi kita lihat di sini. Seperti dalam ini kepribadian logos jelas diungkapkan dalam firman ayat yang 14, ya, pasal 1:14. Nah, coba kita lihat. Tadi katakan firman, ya, firman yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita belum sampai ke pembahasan ke situ, tapi ada hubungannya dengan ayat itu. Mengapa? Kalau ditolak logos itu sebagai pribadi, kan katakan logos itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Nah, atau katakanlah firman itu adalah Allah, atau dikatakan adalah Bapa atau Yahweh. Dia adalah Allah, berarti kan pribadi. Allah itu pribadi. Ya, Allah itu pribadi. Nah, kalau dikatakan logos itu bukan pribadi. Nah, sekarang kita lihat. Karena logos yang adalah Yesus Kristus itu, nanti di ayat ketiga dikatakan sangat jelas, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam logos diciptakan segala sesuatu. Ada suatu tindakan, kegiatan dilakukan, itu menunjukkan pribadi. Ya, pribadi itu kan, ya, punya intelek, punya emosi atau perasaan, dan punya kemauan ataupun tindakan. Dan semua itu, unsur itu ada pada Yesus yang adalah logos.
ada pada Bapa, ada pada malaikat, ada pada setan, ada pada manusia. Hanya bedanya dengan manusia kita punya tubuh, tapi kita juga lah pribadi. Ya, karena di dalamnya ada 3 unsur tadi. Ya, oke. Nah, kita bisa melanjutkan. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Logos itu adalah mencipta, maka dia benar pribadi. Oke. Sekarang masih tetap di ayat 1 nih, luar biasa. Agak lama ini di ayat 1. Jadi kita harus mesti pelan, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Nah, pada mulanya adalah firman, adalah Logos. Di ayat 1 dan juga ayat 14 jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah siapa? Adalah Yesus. Ya. Nah, ini sekali lagi saya ulang ini. Penting. Karena ada mengatakan Logos itu bukan Yesus. Ya. Ada yang mengajarkan begitu. Siapa yang ada di dalam berdiam di dalam Yesus itu adalah Bapa. Ya, Bapa itu. Ya. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus. Ini tidak menunjukkan kepada kemanusiaan atau kan di Yesus itu ada dua dikatakan dua sifat insani dan ilahi. Ya, manusia sejati dan Allah yang sejati. Nah, jadi Logos ini, ya Logos ini bukan manusia. Manusianya yang menjadi Logos, tetapi Yesus sendiri itu adalah Logos yang disebut dengan Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Jadi harus kita bedakan di mana manusianya Yesus menekankan kepada manusia Yesus dan juga menekankan tentang dia sebagai anak Allah, nggak sebagai anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Kalau di luar sana dia berpikir Allah itu beranak kan gitu ya. Ternyata kan bukan itu. Itu menunjukkan suatu hubungan. Hubungan di dalam kekekalan antara Bapa dengan anak, dan dialah yang diutus, anak yang tunggal, Yesus Kristus ke dunia ini. Tidak ada yang lain. Ya monogenes, Satu-satunya yang diutus ke dunia menjadi manusia, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi adalah Yesus. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari berhubungan dengan sebutan firman bagi Yesus. Ya, sebutan firman bagi Yesus diantaranya kita perhatikan kata firman. Sekali lagi, kata firman itu hanya menunjuk kepada Yesus. Kok bisa? Tadi di ayat 1 sudah ayat 12 ya. Kita lihat lagi Yohanes 1, coba Yohanes 1 ayat 12. Ini saya sudah tulis di sini ayat Alkitabnya ya. Nah, dikatakan firman berarti Logos bersama dengan Yesus itu telah menjadi manusia. Jadi perhatikan di sini ya, perhatikan. Bukan manusia menjadi Logos atau manusia diisi oleh Logos. Nah, gitu ya. Justru yang benar adalah Allah menambahkan manusia bagi dirinya. Ya. Nah, di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang disebut dengan tadi itu adalah firman yang ada Logos itu yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia ada bersama dengan Bapa di ayat yang kedua, nanti kita lihat itu. Ya. Nah, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini, jadi Logos itu bukan Bapa, atau jangan disebut Bapa, itu adalah Logos dalam konteks ini. Logos itu tetap kepada pribadi yang kedua adalah Yesus. Nah, kalau kita baca misalnya ada si Hermanus nggak? 1 Yohanes 1. Coba baca dulu 1 Yohanes 1. Ya. Tolong bantu saya. Mana 1 Yohanes 1, tolong baca, siapa yang bisa bantu? 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, perhatikan di sini. Untuk kita bisa menolak ajaran mengatakan Logos itu adalah Bapa, Yahweh,
Bisa nggak kita dilihat, diraba seperti ini kan? Apa yang kami dengar, kami lihat dengan mata kami saksikan dengan tangan kami, dikatakan dengan raba dengan tangan kami. Bisa nggak kita raba dan kita melihat Bapak itu, Yahweh itu? Tidak. Ini siapa? Maka dikatakan itu tentang firman hidup. Firman hidup itu siapa? Ini logos tadi yang adalah Yesus yang dilihat, disaksikan, diraba oleh Yohanes sebagai saksi hidup. Ya kan? Ini sangat jelas. Maka kita akan menolak kalau ada yang mengajarkan logos itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Bagaimana bisa diraba, dipegang, ya kan? Ya, dilihat Bapa itu. Bapa itu roh dan tidak pernah ada di dunia ini kita lihat mengambil rupa menjadi manusia, hanya Yesus yang menjadi manusia. Ya. Ya. Oke. Nah, ini sangat jelas dan dibaca nanti sampai ayat berikut yang kedua dan yang lain sebagainya. Itu merujuk kepada siapa? Yesus, ya. Nah, oke, kita lihat lagi kitab 1 Yohanes 1. Nah, kadang ada kata-kata pada mulanya itu, ingat, ada sejak mula pada mulanya, itu kata arke, ya. Artinya sudah ada di dalam kekekalan ini, bicara tentang eksistensi Kristus. Sebelum penciptaan dia sudah ada, sebelum segala sesuatu ada dia sudah ada, bahkan Yesus itu tidak disebabkan oleh apapun dia ada, tapi dia penyebab segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu bergantung kepadanya. Ya, bergantung kepada Yesus karena dia adalah Allah. Ya. Oke. Wahyu 19:13. Ya. Kita tolong bantu baca Wahyu 19:13. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Nah, siapa ini yang disebut dengan firman Allah ini? Ini adalah logos, ini adalah Yesus itu sendiri. Ya. Nah, Wahyu itu kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes nggak mungkin berubah. Nah, kan gitu, ya. Nah, sangat jelas di situ. Nah, kita perhatikan. Oke. Firman bagi Yesus dalam bagian-bagian kitab suci yang lain, kata firman menunjuk kepada kata-kata, memang ada, ya, menunjuk kepada kata-kata Allah, ada, tidak menunjuk kepada Yesus. Misalnya, ini harus kita bedakan, ya. Misalnya, contoh nih, Kejadian 1:3. Ini banyak diartikan orang secara salah dengan mengartikan itu firman itu adalah logos. Coba kita lihat ya Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayatnya yang ke-3. Nah, yang ketiga, berfirmanlah Allah jadi terang, lalu terang itu jadi. Jadi kata berfirmanlah Allah, kata firman di situ dikatakan itu Yesus. Bukan, itu kata-kata firman. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Yohanes logos, ya, logos. Nah, tapi sebetulnya kata firman di sana itu menunjuk kepada apa? Kata-kata Allah. Ya, kata-kata Allah. Gitu ya. Nah, ketika menciptakan, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang lain, firman bagi Yesus. Mengapa Yesus itu disebut firman atau dikatakan word? Ya, word di sini kita perhatikan kata word itu kata berfungsi untuk menyatakan diri, ya, menyatakan diri kita, pikiran kita, kehendak kita, dan apa yang ada dalam diri kita, ya, kepada orang lain. Jadi bagaimana orang lain bisa mengenal kita? Ya, kita menyatakan diri, kita memperkenalkan diri, bukan saja menyebut nama kita, tapi seluruh kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan kita telanjangi, kita sampaikan supaya orang lain bisa mengenal kita. Kita apa yang ada pada kita, kita ungkapkan sehingga orang lain kenal kita. Kadang-kadang orang lain tahu kita, dia meraba-raba gitu dengan apa yang dia dengar dari orang. Ini yang menyebabkan belum tentu benar gitu. Makanya disebut dengan gosip. Nah kan gosip. Gitu kan? Itu Pak Adolf itu orangnya tinggi hati loh, karena begitu, sombong karena begitu misalnya kan, ya, nah sombong karena mungkin pernah orang lain melihat saya cuek sama dia, padahal bukan unsur kesengajaan, karena mungkin kita lagi konsentrasi ngapain, kita tidak memperhatikan dia kan gitu ya, kita melewat, jadi nggak luput dari perhatian kita, dia perhatikan kita, sehingga dibilang sombong, ngomong ke orang lain. Nah itu orang saya sering kali begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal seorang? Ya kita harus sering bersama-sama dengan dia.
Nah, di sini bagaimana Allah bisa memperkenalkan dirinya? Hanya dengan cara Allah. Ya, bukan kita yang datang kepada Allah mencari Allah, tetapi Allah lebih dahulu mencari kita. Ya kan? Nah, jadi perhatikan, Yesus disebut dengan word, ini kata, karena ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia menyatakan Allah dalam melalui hidupnya, pikiran Allah, kehendak Allah, ya disampaikan kepada kita. Ya, jadi mengapa dia harus menjadi manusia? Ya, mengapa harus menjadi manusia? Ada jawaban supaya menjadi korban mati di kayu salib. Boleh, ya, jadi korban. Tetapi dia menjadi manusia untuk apa? Itulah penyataan khusus, ya, puncak atau klimak dari penyataan Allah di dalam pribadi Yesus supaya manusia mengenal siapa Tuhan. Karena manusia semenjak manusia jatuh di dalam dosa sudah terputus hubungannya, persekutuannya dengan Allah. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 6, manusia semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan, makin tidak mengenal Allah. Bahkan zamannya Musa sudah menyembah Allah lain, padahal dikatakan tidak boleh menyembah Allah lain, dan yang lain seterusnya. Mereka masuk ke tanah Kanaan, penyembah-penyembah berhala di sana, Baal-Baal di sana, mereka harus hancurkan, diperintahkan Yosua harus menghancurkan, tapi mereka ada masih kompromi. Ya kan begitu. Siapa yang salah? Allahnya yang salah, Yosua yang salah? Tidak. Mereka sudah tahu firman, sudah dengar firman, tapi tidak dilakukan. Itu membuat susah sendiri jadinya di tanah Kanaan, kan gitu ya. Nah, jadi untuk apa? Mau menyatakan diri pada saat orang Israel, pada Israel menjadi tawanan di Mesir, Tuhan menyatakan dirinya bagi Firaun, menyatakan dirinya bagi Mesir, yaitu Allahnya Israel diperkenalkan di negara lain. Gitu. Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel. Allah menyatakan diri ya setelah Yesus datang menjadi puncak dari penyataan ya Tuhan, wahyu sempurna dalam Yesus. Ibrani 1 ya, ayat yang ke-1 sampai ke-3 itu ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, coba minta tolong bisa baca bandingkan dengan ayat 18 dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Kita harus baca ayat ini. Yohanes 1 ayatnya yang 18. Oke, silakan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Perhatikan. Tanpa Yesus, kita tidak mungkin mengenal Bapa. Ya? Tanpa Yesus, kita mungkin tidak seorang mengenal siapa Roh Kudus. Artinya kehadiran Yesus itu sangat menentukan, itu menyatakan dirinya sebagai anak Allah, menyatakan tentang diri Bapa atau Yahweh yang dipercayai dalam perjanjian lama itu, ya. Nah, yang adalah Yahweh ataupun disebut dengan kalau di perjanjian baru ya Theos gitu kan, ya Theos atau bahasa Inggrisnya God gitu kan. Nah, itu diperkenalkan oleh siapa? Diperkenalkan oleh Bapa. Makanya lucu dan apa ya? Kalau bilang lucu juga, masa dibilangkan Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya. Jadi tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Yesus. Jadi yang adalah Yesus ya Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Itu juga Roh Kudus itu juga adalah Yesus. Nah ini kan pemahaman yang padahal di sini kalau di sini udah jelas dia menyatakan Bapa, ya. Ya, dikatakan sudah jelas tidak seorang pun yang pernah melihat Yahweh, melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang adalah Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa. Perhatikan di pangkuan di sini jangan kita berpikir seperti Bapak memangku anaknya gitu ya. Ya di depannya gitu. Jangan diartikan secara biologis. Ya, artinya ada bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Yesuslah yang menyatakannya ketika dia berinkarnasi, ya, datang ke tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi dari sini kita lihat. Kemudian kita baca satu lagi. Nah, Ibrani saja, Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat yang pertama.
Yuk, silakan sampai ayat kedua. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi zaman dulu, zaman nenek moyangnya sebelum Yesus berinkarnasi, Allah berfirman melalui para nabi, ya kan? Tapi di sini kita lihat puncak dari penyataan Allah itu tadi penyataan umum alam semesta, sejarah, hati nurani, ya kan gitu ya. Sekarang ini umum. Secara penyataan khusus itu adalah Yesus sendiri, ya Yesus sendiri yang adalah Allah yang menyatakan diri, Jadi jelas di sini. Nah, karena Yesus merupakan subjek utama dalam kitab suci yang merupakan firman yang tertulis. Jadi Alkitab yang kita pegang ini adalah firman. Yesus adalah logos. Kalau ini adalah firman yang tertulis, Nah, kalau kita belajar Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini kita berarti sedang belajar untuk memahami siapa Allah dan karya-karyanya, gitu, ya. Oke, dan siapa dia? Yesus sendiri kan bertanya di depan murid-muridnya, menurut orang lain siapakah aku? Ada yang mengatakan engkaulah nabi, engkaulah salah satu nabi, engkaulah Elia dan lain sebagainya. Sekarang tunjuk langsung kepada muridnya. Tadi menurut orang. Nah, lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada Simon, menurut kamu siapa aku? Langsung. Jadi bukan menurut orang lain lagi. Nah, Simon bilang, ya, engkau adalah Mesias. Nah, bukan engkau yang mengatakannya, tapi itu adalah Roh Allah yang mengatakan kepada memang dia Mesias. Yesus tidak pernah menolak Mesias. Mesias itu yang diurapi, berarti dia yang diurapi adalah raja yang adalah juru selamat, ya kan, raja di atas segala raja, gitu ya. Saya kalau raja itu kan biasanya diurapi. Kita lihat perjanjian lama ya. Oke. Nah, ini kita perhatikan seterusnya. Nah, saya kasih warna-warni di sini supaya kita bisa paham ya. Ya, lebih mudah memahaminya. Yesus Kristus adalah firman Allah. Ya, untuk mengungkapkan hati dan pikiran Allah kepada kita. Itu tadi yang saya bilang. Jadi di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu untuk apa? Dia mengungkapkan hatinya Allah, pikirannya Allah kepada kita supaya kita mengenalnya. Dengan mengenalnya, kita dipilih menjadi orang percaya kepadanya, ya, dan menerima dia di dalam kehidupan kita dan percaya kepadanya, ya kan gitu ya. Nah, selanjutnya di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dari ayat ini ada aku dan Bapa. Aku menuju kepada Yesus yang adalah logos itu pribadi yang kedua itu, ya, melihat Bapa, Yahweh. Nah, Yahweh. Ini sebenarnya pertama menunjukkan dua pribadi. Itu. Berarti beda. Pribadi aku dengan Bapa itu pribadi yang berbeda. Kalau itu pribadi yang sama, harusnya gini aja isinya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat aku. Ya, kalau itu pribadi yang sama ya. Sekali lagi, kalau aku dan Bapa pribadi yang sama, jangan menggunakan Bapa. Atau kalau dia Bapa dua-duanya, seharusnya barang siapa telah melihat Bapa, ia telah melihat Bapa. Kalau sama ya. Atau kalau itu hanya Yesus saja, Bapa itu adalah Yesus, maka isinya seharusnya barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat aku. Kalau diterjemahkan, barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Yesus. Baru. Nah, di sini kan tidak. Yohanes menjelaskan aku dan Bapa. Siapa aku, siapa Bapa. Berarti ini dua pribadi yang berbeda. Nah, selain menunjukkan pribadi yang berbeda, juga sekaligus menunjukkan kesetaraan. Apa yang dilihat oleh Bapa ada pada Yesus. Apa yang dikerjakan dilakukan oleh Bapa ada pada Yesus. Bapa mencipta, Yesus juga mencipta. Bapa dia juga penyelamat, Yesus juga sebagai penyelamat. Demikian juga Roh Kudus.
Bapa Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Yesus pun dalam keilahiannya Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir. Bapa kekal, berarti Yesus juga kekal dalam hak keilahiannya. Demikian juga pribadi ketiga Roh Kudus. Ya, oke. Nah, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1:8. Artinya dia tidak ada akhir, tidak ada awal. Ya, tidak ada, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, tidak. Ya, seperti kita ini kan ada waktunya. Kapan kita ada di dunia ini? Pada saat kita lahir, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa? Ada waktunya. Ya kan? Ada waktunya. Pada saat itu lagi peristiwa apa? Oh, lagi peristiwa panen, lagi kaya, lagi miskin, lagi menderita. Ada sejarahnya. Apa kita lahir dengan sesar, ya kan? Nah, atau lahir ya tiba-tiba ada meledak dari bambu. Nah, begitu. Nah, tidak ada ya yang lahir dari meledak dari bambu, nggak ada. Itu cerita-cerita kuno dulu itu kan, itu tidak ada. Ya, kita itu melalui proses dikandung, dilahirkan, dibesarkan, kan gitu ya. Nah, itu kita berarti ada mulanya kita. Tapi Yesus itu tidak ada mulanya, ya. Nah, Yesus Kristus adalah firman Allah yang terakhir kepada manusia. Mengapa? Karena ia atau Kristus adalah puncak dari penyataan ilahi. Setelah itu tidak ada lagi. Tinggal hanya menunggu Yesus yang sudah naik ke surga itu akan datang kembali, yang menjemput orang-orang percaya kepadanya, menjemput mempelai wanita, dia mempelai pria, dia akan menjemput kita, ya dibawa ke surga yang indah, yang permai itu, ya. Nah, ada pesta pernikahan anak domba, ya. Oke, pertemuan antara kita dengan Yesus, ya. Nah, yang melakukan itu siapa? Yesus sendiri, ya. Nah, itu luar biasa. Ya, kemudian Kristus adalah firman yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Nanti ada kata bersama dengan Allah, itu kita belum sampai ke situ ya. Nah, kemudian Yesus Kristus sudah ada pada mulanya. Kata arke. Ya, memang ada pada arke menunjukkan kepada ada awalnya. Ya, ada awal, ya permulaannya. Seperti misalnya Kejadian 1 ayat 1 di situ adalah pada mulanya Allah menciptakan. Berarti ada awal dari penciptaan. Ya, penciptaan alam semesta. Yang menciptakan manusia berarti ada awalnya. Ya, ada awalnya. Tapi itu tidak bisa digunakan pada Yesus. Pada Yesus, ya, tidak bisa digunakan kata pada Yesus. Jadi arti yang digunakan kepada Yesus itu adalah dia tidak ada di titik awal. Ya, sebelum segala sesuatu ada. Jadi dia ada masa lampau, masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bahkan selama-lamanya dia selalu ada. Ya, nah makanya kalau kita belajar tentang ketuhanan Yesus, mengapa Yesus disebut Tuhan? Mana ayat fakta ayat Alkitabnya? Tentu yang pertama kita harus memahami dulu praeksistensinya, keberadaannya sebelum berinkarnasi. Jadi jangan dipahami Yesus itu setelah berinkarnasi, tidak seimbang maka tersesat. Jadi itu, makanya dikatakan sebelum Yesus menjadi Tuhan, ya, dia katakan dia masih anak muda, dia bisa saja tertarik dengan wanita-wanita cantik, yaitu gadis-gadis Yahudi yang cantik-cantik, tertarik gitu kan. Nah, ini akibat dari apa? Akibat tidak memahami Yesus sebelum berinkarnasi, ya kan? Ya, jangan dibuat barometernya manusia. Kalau diri kita seperti itu, jangan disamakan dengan Yesus seperti itu. Yesus itu suci, kudus, tanpa dosa, maka tidak mungkin tertarik dengan wanita. Mau secantik apapun itu, justru punya belas kasihan supaya wanita itu diselamatkan. Ya? Nah, ada lagi mengatakan Yesus pacaran di sumur Yakub dengan perempuan Samaria. Ya kan? Nah, ini kan ajaran yang dibuat-buat seperti itu karena nggak dibaca dengan jelas, hanya kata orang dan begitu ya. Nah itu hati-hati itu, hati-hati ya. Nah, jangan sampai nanti Pak Stanley khotbahkan Yesus jatuh cinta kepada perempuan Samaria dalam pengertian cinta eros itu. Cinta eros itu hanya ada, ketertarikan kepada lawan jenis itu hanya ada pada manusia. Ya, manusia biasa seperti kita ini. Pada Yesus sekalipun dia manusia tidak ada itu, karena tidak ada natur dosa. Tidak ada natur eros, tidak ada. Ya, mengapa sampai orang berani mengatakan demikian juga heran saya. Ya kan? Ya, di gereja lagi disampaikan begitu. Ya, oke. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, selanjutnya, ya,
Yesus Kristus sudah ada pada mulanya bukan karena ia mempunyai suatu permulaan sebagai suatu ciptaan. Seperti yang dikatakan oleh Arius, dia ciptaan berarti ada permulaan, ya. Tetapi karena ia adalah kekal. Kalau dikatakan bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa, itu menunjukkan suatu kekalan. Nanti kita lihat pengertian itu. Bahkan sangat jelas Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi ahli Taurat di Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Perhatikan kata aku telah ada, sebenarnya aku ada ini. Ya, dari Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Ya, aku telah ada. Apa maksudnya ini? Aku telah ada. Ini sebenarnya Yesus mau mengatakan praeksistensinya, keberadaannya sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya sudah ada. Artinya sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya kan? Jadi Yesus itu tidak ada pada saat dia lahir di Bethlehem di dalam hal keilahian. Yesus sudah ada sebelum dia berinkarnasi, dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Makanya orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu marah kepada Yesus karena menyamakan diri seperti Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Umurmu belum sampai 50 tahun kau bilang kenal Abraham. Tapi kamu tahu siapa ayahmu, siapa ibumu. Tukang kayu Yusuf itu, Maria itu, dan punya saudara-saudara. Kok kau bilang kamu ini sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan kau menghujat, engkau penistaan agama, 4 tahun penjara. Ya kan? Iya. Nah itu sekarang ini kan, penistaan agama itu. Ya. Nah yang anggap seperti itu. Apakah benar Yesus menista agama? Tidak, justru dia menyatakan siapa dirinya. Kalau dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Waduh. Ya, pada saat itu juga akan terhambat misinya. Ya, misinya. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa orang-orang Israel, orang Yahudi itu penganut keyakinan monoteisme. Ya, Ulangan 6 ayat 4 itu ya. Ya, Allah itu Esa. Ya, Esa. Echad. Esa, ya kan? Ya, satu. Nah, tidak ada Allah 2, Allah 3. Ya. Nah, itu. Nah, itu sudah ada. Coba baca Pak ayat 17 itu, ayat 17. Ayat 59, Yohanes 8 59. Baca dulu. Bagaimana reaksinya orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa reaksinya? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mengapa mereka mau melempari Yesus dengan batu? Apa yang buat mereka emosional begitu kan? Orang kalau ngambil batu mau lempar itu berarti emosional. Dan apa yang menyebabkan mereka marah emosi begitu? Ya kan? Kalau diterjemahkan bebas begitu, karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Karena Allah lah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kau itu menghina Allah kami, Allahnya bangsa Israel. Karena mereka melihat Yesus hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Siapa ibumu, siapa ayahmu, dari secara biologis, secara ayah. Jadi mereka melihat. Tapi belum bisa melihat Yesus dari sisi keilahiannya. Dan sampai sekarang ini masih banyak orang seperti itu. Bukan puluhan, ratusan, ribuan orang. Ya kan? Jadi hanya memandang Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Sehingga mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Ya, oke. Jadi jelas di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya, bahwa Yesus disebut firman tidak berarti bahwa kitab suci bukan firman. Kitab suci itu adalah tetap firman, yaitu sebuah buku atau firman yang sesungguhnya adalah buku tertulis atau kitab-kitab yang tertulis. Dan ada orang liberal yang mengatakan bahwa firman yang sesungguhnya itu hanya Yesus. Ya, sesungguhnya Yesus. Jadi kalau Alkitab itu bukan firman, tapi berisi firman. Ya. Penganut kaum teologi liberal mengatakan bahwa Alkitab yang kita punya itu bukan firman, tapi berisi firman. Hanya berisi saja. Berarti ada yang bukan firman, hanya cerita, hanya mitos misalnya ya. Tapi kaum Injili mengatakan ya harus punya suatu pengakuan, salah satunya itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan oleh Allah sepenuhnya, adalah firman Allah tanpa salah, ya gitu dalam aslinya, ya kan? Nah itu,
Itu kaum Injili harus meyakini, harus percaya, itu punya pegangan seperti itu, ya. Jadi kita harus beda dengan liberal, ya. Oke. Nah, makanya saya bilang di sini hati-hati dan waspada, ya. Hati-hatilah terhadap orang-orang liberal seperti itu yang seakan-akan meninggikan Yesus, ya. Tetapi pada saat yang sama merendahkan kitab suci. Tidak bisa, ya. Nah, adalah sesuatu yang omong kosong bahwa kita bisa meninggikan Yesus tetapi merendahkan kata-katanya yang tertulis dalam kitab suci. Ada orang mengakui kitab suci, Yesus adalah Tuhan juru selamat, tapi ya Alkitab itu direndahkan, itu. Ya, nah itu kata-katanya direndahkan, tidak percaya begitu, diubah sendiri itu, ya. Nah ini hati-hati, ya. Kita tidak menjadi penganut teologi liberal. Kita perhatikan, ya. Ini saya tidak perlu baca dari referensi yang mengatakan membela otoritas Alkitab, ya. Ya, yaitu komentar dari John Murray, ya. Ya, bagaimana dia berkomentar tentang E.J. Young, ya, seorang yang mati-matian membela otoritas kitab suci, bahwa kitab suci adalah sebagai firman Tuhan, ya. Dengan ini kalimat yang disampaikan, ia tidak mengenal pertentangan antara kesetiaan pembaktian diri terhadap Tuhan dan kesetiaan pembaktian diri terhadap Allah, Alkitab. Nah, ia menghormati, ya. John Murray ini menghormati Alkitab karena ia menghormati pengarangnya. Jadi kalau kita menghormati pengarangnya adalah Tuhan, adalah Yesus, maka kita juga harus menghormati kitabnya. Jangan aku menghormati Yesus tapi saya merendahkan firman, merendahkan Alkitab, gitu. Tidak bisa begitu. Siapa penulisnya? Allah. Kita harus menghormati Allah. Berarti tulisannya pun, firmannya pun kita harus hormati, ya. Kita junjung tinggi, ya. Ya, karena Alkitab itu punya otoritas. Karena Allah yang berfirman, itu adalah ilham, ya, pengilhaman dari Tuhan, ya kan? Oke. Nah, masih pada mulanya. Ternyata hanya ayat 1 aja udah panjang begini, ya. Ya, bagaimana ayat 2, 3 dan seterusnya. Luar biasa, ya. Nah, kita perhatikan kata pada mulanya dalam ayat 1 itu kata arke yang menunjukkan kepada kekekalan. Firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Ya, firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Nah, jadi ayat 1 ini menunjukkan kekekalan dari Yesus. Ya. Karena ada katakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Setelah ayat yang 15, firman itu yang adalah Allah itu ya menjadi manusia dalam pribadi Yesus, ya. Jadi ayat 1 ini menunjukkan kekekalan dari Yesus yang sudah ada sebelum berinkarnasi. Ini tadi saya bilang. Ya. Nah, kalau kita memahami Yesus sudah ada sebelum berinkarnasi, maka berarti dia bukan Allah hanya pada saat dibaptis. Sebelum dia dibaptis, sebelum dia lahir, sebelum dia berinkarnasi, dia sudah Allah di dalam kekekalan. Ya, dalam kekekalan. Luar biasa. Maka selanjutnya menjadi manusia di ayat 14. Karena perhatikan, ketika dia menjadi manusia, tidak mengurangi keilahiannya. Bukan manusianya yang mengambil logos dalam dirinya, tapi logoslah yang mengambil manusia kepada dirinya. Itu, ya. Nah, itu harus diperhatikan itu. Jadi sebelum, bahkan sesudah ada sebelum penciptaan, dari ketiga, ya, dia adalah pencipta. Nah, segala sesuatu belum diciptakan, dia terlibat dan ada dalam penciptaan. Pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan nanti baca di Kolose 1 ayat 16, ya kan? Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Oke, nah, baik. Kemudian ada 3 hal yang diajarkan di bagian ini, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman. Sekarang kita sudah masuk ke firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman ini bersama-sama dengan Allah. Ada 3 hal yang diajarkan di kata ini, kalimat ini. Yang pertama, Yesus sebelum berinkarnasi sudah merupakan seorang pribadi. Perhatikan, ya. Jadi Yesus sebelum berinkarnasi, sebelum dikandung, ya, oleh Maria, dan sebelum lahir, ya, sebelum lahir dia sudah seorang pribadi.
Nah, jangan kita memahami pribadi itu seperti psikolog. Psikolog kadang-kala memahami pribadi itu, ya dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tidak punya tubuh, berarti bukan pribadi. Tidak, hanya kita yang punya tubuh. Nah, tapi pribadi itu di mana ada jiwa dan roh. Dalam jiwa itu ada tadi pikiran, perasaan atau emosi, dan juga kehendak atau kemauan. Itu pribadi. Ada enggak itu pada Yesus? Ada, dan banyak fakta Alkitab ya untuk menunjukkan itu. Jadi di sini jelas sekali menunjukkan Yesus yang adalah Logos itu adalah pribadi. Tapi ada yang mengajarkan di luar sana bukan pribadi. Itu hanya kata-kata, hanya satu ucapan firman, perkataan Allah gitu ya. Nah, kemudian ya kata-kata yang diterjemahkan bersama-sama dengan Allah itu dalam bahasa Yunaninya prostonteon ya, prostonteon ya. Kalau dibuat terjemahan hurufiah ya, hurufiahnya itu berarti berhadapan muka dengan Allah ya, berhadapan muka dengan Allah. Kalau dibuat ini berhadap-hadapan gitu. Tapi jangan diartikan secara biologis gitu ya. Ada dua kursi gitu kan, lalu berhadap-hadapan. Jadi artinya ini berhadap-hadapan ini sudah ada bersama-sama dengan Allah, Yahweh atau Bapa di dalam kekekalan. Ya, itu maksudnya. Yesus itu dan Allah adalah dua pribadi yang berhadap-hadapan. Jadi dua pribadi yang berbeda. Ya, dua pribadi yang berbeda. Sekali lagi, jangan sampai kita mengertikan secara biologis dan secara fisik ya, tapi dia adalah pengertian rohani, ya rohani. Dia ada di dalam kekekalan. Sudah ada bersama dalam kekekalan, ya. Oke. Baik. Kita mari lihat lagi firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya langsung baca dengan yang terjemahan menurut Robert Cook mengatakan apa ini? Robert Cook mengatakan begini. Saya baca terjemahannya. Ungkapan prostonteon itu atau dengan Allah mempunyai gagasan ataupun ide tentang kepada, terhadap atau berhadapan muka. Itu berhadapan muka dengan memberikan gambaran tentang dua, yaitu dua pribadi yang berhadapan, maksudnya dua pribadi yang berhadapan satu dengan yang lain, ya, dan terlibat dalam percakapan yang cerdas, percakapan yang menggunakan pikiran, karena tadi pribadi, Yesus pribadi punya pikiran, Bapa pribadi punya pikiran, ya punya pikiran, jadi berhadapan, ya sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama, itu maksudnya bersama-sama dengan Allah, ya. Nah, berbeda kalau misalnya saya memegang anak saya berjalan, ya berjalan. Nah itu bukan begitu, ya. Atau saya bersama-sama dengan dalam suatu berjalan bersama, itu fisik, dua fisik, itu ya. Bukan begitu pengertiannya kalau menunjukkan ke dalam satu bersama di dalam bersama dengan Allah, bersama dengan Yahweh, bukan begitu ya. Nah, jadi yang sangat penting untuk diperhatikan supaya kita tidak menganggap bahwa sebelum inkarnasi itu Yesus hanyalah kata-kata Allah. Perhatikan ya, ini penting. Ya, penting sekali. Saya ulang ya. Saya ulang supaya bisa dipahami. Ini sangat penting. Mengapa? Supaya kita tidak menganggap sebelum Yesus berinkarnasi dia hanya kata-kata saja. Tidak. Dia sudah pribadi sebelum dia berinkarnasi. Jadi orang katakan Yesus itu dulu hanya kata-kata saja, dia belum pribadi. Dia menjadi pribadi setelah lahir menjadi, atau dia sudah telah berinkarnasi baru dia pribadi. No, tidak demikian. Ya, dia sudah menjadi pribadi sebelum dia berinkarnasi. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata dari firman itu bersama-sama dengan Allah. Selain menunjukkan kebersamaan di dalam kekekalan yang bertemu muka dengan muka atau berhadap-hadapan, ini juga menekankan tentang hubungan atau persekutuan yang intim dengan yang indah antara Yesus dengan Allah, dengan firman, atau dengan Allah, Yesus atau firman dengan Allah. Jadi, kalau dikatakan Bapa mengutus anaknya yang tunggal, anak yang tunggal mengutus Roh Kudus, jangan kita pahami itu seperti presiden mengutus menterinya, presiden mengutus duta besar, di mana-mana pun yang mengutus itu tetap lebih besar daripada yang diutus. Jangan barometernya manusia.
itu kata mengutus Bapa, mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus, itu menunjukkan suatu hubungan yang intim, itu menunjukkan suatu persekutuan yang tidak bisa dipisahkan, dirusak oleh siapapun. Itu menunjukkan suatu hubungan, ya, ya. Jangan lihat dari fungsinya sebagai orang yang putus saja, tapi menunjukkan suatu hubungan, ya, hubungan yang kekal. Nah, itu makanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ayat 2 ini melanjutkan dengan menunjukkan bahwa hubungan intim, persekutuan indah itu sudah ada pada mulanya, sudah ada di dalam kekekalan. Minta tolong Pak Stanley bantu saya lagi karena yang lain saya nggak tahu ada di mana. Masih dengar atau tidak, atau sudah bobok tidur, ataupun mungkin lagi masak Indomie, ya kan? Ya, tadinya ikut-ikutan, tapi sekarang tidak ikut lagi, ya. Yohanes 17. Pak, baca Yohanes 17. Pak. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat Kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kapan Yesus punya kemuliaan? Ingat, ini penting. Ada orang mengatakan dia punya kuasa dan kemuliaan itu pada saat dia, ada yang katakan pada saat dia lahir, reinkarnasi berarti ya. Ada pada saat dia setelah dia mati di kayu salib, kemuliaan kuasa itu hilang, diambil oleh Bapa, ya kan, kembali kepada Bapa. Nah, diberikan lagi setelah dia bangkit sampai hari ini. Nah, padahal ayat ini sudah sangat jelas. Perhatikan, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ini hubungan yang intim, persekutuan yang intim. Sebelum apa? Sebelum dunia ada, berarti sebelum dia lahir. Kemuliaan kuasa itu sudah ada pada Yesus. Jadi tolaklah ajaran yang mengatakan kuasa kemuliaan Yesus itu ada pada saat dia lahir, pada saat dia dibaptis, lalu diambil lagi karena dia sudah mati, setelah dia bangkit diberikan lagi. Tolak ajaran seperti itu ajaran yang sesat. Ya, nah, baca lagi Pak ayat 24. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, ini juga menunjukkan satu keakraban, satu persekutuan antara firman yang logos dengan Yesus yang adalah Bapa itu sudah ada bersama-sama dalam kekekalan. Ini Yesus berbicara, dia berbicara sebelum dia berinkarnasi, ya, nah gitu ya. Nah, ada satu kebersamaan gitu ya. Kita perhatikan di sini, ini luar biasa. Engkau berikan kepadaku sebelum engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Wow, sebelum dunia dijadikan. Ini hebat firman Tuhan ya, luar biasa. Jadi ini membuat kita makin mengerti mengapa Yesus begitu menderita ketika Bapa meninggalkan dia pada ketika dia disalib. Ya, Yesus sangat menderita. Yang menderita bukan ilahinya, Tuhannya. Yang disalib bukan Tuhannya, tetapi yang disalib dan mati itu adalah manusianya. Sebab Allah tidak akan pernah mati. Ya, nah, makanya ada hubungannya nanti Yesus juru selamat. Yesus juru selamat itu mengapa dia menjadi juru selamat? Apakah syarat menjadi juru selamat? Ya, nanti saya akan membahas itu di topik berikutnya. Mengapa ya juru selamat itu harus bagi manusia harus Allah? Itu yang pertama. Lalu kedua, mengapa juru selamat bagi manusia harus manusia? Yaitu manusia sejati, yaitu Yesus. Nah itu, kalau kita bisa memahami dua pertanyaan ini, maka kita akan bisa melihat, ternyata juru selamat itu bukan hanya Yahweh. Ya, Yesus tetap dikatakan juru selamat, tetapi juru selamat minor. Juru selamat yang mayor adalah Yesus, berarti ada juru selamat minor, kecil. Yesus itu juru selamat kecil loh. Kan gitu. Tidak boleh disamakan, dibedakan tuh mayor dan minor, kecil dan besar. Yesus ya Bapa
yang adalah Yahweh itu adalah ya mayor dan Yesus adalah minor, besar dan kecil. Saya pribadi menolak ajaran seperti itu. Itu setara, ya setara, ya. Nah, jadi mengapa harus menjadi manusia? Karena mau menjadi korban, yang menjadi korban. Kalau dia menjadi korban, dia harus berarti dia harus mati. Nah, Allah kan nggak bisa mati. Masa mau dikorbankan Allah nggak bisa mati? Kan berarti antara manusia dengan keilahian Yesus itu menjadi satu yang dibutuhkan di dalam keselamatan manusia. Ya, manusia membutuhkan keselamatan harus mengorbankan manusia, yaitu Yesus Kristus manusia sejati. Ya, itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, oleh pemazmur dan yang lain sebagainya. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, dimulai dari Kejadian 3:15. Gitu, ya. Nah, oke, itu nanti akan kita bahas di berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Nah, terus yang ketiga, firman itu bersama-sama dengan Allah artinya apa? Ada pembedaan antara Yesus dengan Allah. Nah, jadi kalau dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pribadi yang berbeda adalah Logos, adalah Yesus, bersama-sama dengan Allah adalah Bapa atau Yahweh. Berarti ini menunjukkan pribadi yang berbeda. Ya, pribadi yang berbeda. Bapa pribadi sendiri, anak atau firman yang Logos adalah pribadi sendiri. Maka tidak boleh dikatakan Bapa adalah Yesus sendiri, Yesus adalah Bapa sendiri. Tidak bisa. Ya, berbeda dalam hal pribadi, ya, dalam hal pribadi. Nah, karena itu kita tidak boleh berkata bahwa Allah Bapa sama dengan Allah Anak di dalam hal pribadi. Itu tidak boleh. Ya kan? Ini jelas sudah mengatakan membedakan antara firman dan dengan Allah. Kalau itu yang sama, lebih begini, firman itu bersama-sama dengan firman. Kalau sama ya, atau kalau misalnya firman itu adalah Allah, Allah itu bersama-sama dengan Allah. Ya? Itu aja. Tapi di sini dibedakan oleh Yohanes, ya Yohanes. Jadi jelas itu menunjukkan dua pribadi yang berbeda, ya. Nah, jadi kedua pribadi itu sekaligus menunjukkan dua pribadi itu setingkat, sehakikat, sederajat, mempunyai sifat-sifat yang sama dan satu adanya, ya satu adanya. Tetapi Allah Bapa tetap bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Bapa. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi setingkat sederajat, tidak ada hierarki. Tolak yang mengatakan ada hierarki. Bapa lebih besar daripada anak. Ya, tapi kalau saya mau tetap mengikuti itu silakan. Kalau saya tidak, oke. Ya, jadi sudah jelas di ajaran Tritunggal yang benar mengatakan bahwa Allah itu mempunyai satu hakikat di dalam hal keilahian. Ya, kita menyembah satu Allah. Ya, satu Allah. Ya, yaitu yang disebut dengan echad. Ada kata yapit echad, ya. Nah, kalau echad bukan echad yang mutlak satu, tetapi echad yang menunjuk kepada tiga pribadi, kata Elohim, ya, di Kejadian 1 ayat 26, ya, atau Kejadian 1 ayat 26 kata kita ataupun Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan kata Allah Elohim, ya, Elohim. P. Dari kata im itu menunjukkan kejamakan Eloah, dari kata Eloah tunggal, ya tunggal. Dengan menggabung kata im, Elohim berarti jamak, ya. Nah, ya, oke. Nah, kita perhatikan. Nah, Sablianisme mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu hanya punya satu pribadi. Ini dia, satu ajaran bidat lagi. Dengan tiga manifestasi perwujudan. Masih ada nggak ajaran ini sekarang ini di gereja? Ada, sedang viral tuh. Ya, hanya satu pribadi aja. Tidak ada tiga pribadi. Bahkan dikatakan itu tidak relevan. Ya, tidak relevan masa kini. Hanya satu pribadi. Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah ya Bapa sendiri. Bapa itulah Roh Kudus adalah Yesus. Hanya satu pribadi aja. Jadi Allah Yesus yang Allah yang esa, Allah yang esa. Yang ada adalah perwujudannya tiga manifestasi. Ya, tiga manifestasi. Oke. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Ya. Jadi kalau yang dikatakan tiga manifestasi gini, Bapa sebagai pencipta.
Yesus sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, itu dengan tempo yang berbeda, waktu yang berbeda. Nah, itu jadi itu manifestasi. Tentu tidak demikian. Ya. Jadi mereka yang berkata bahwa yang menjadi anak adalah Bapa sendiri. Demikian juga dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dikatakan juga demikian. Jadi tiga manifestasi ini hanya bisa keluar secara bergantian, tidak bisa keluar bersama-sama. Nah, ini sekali lagi adalah pemahaman yang sesat, yang keliru, ya. Tidak demikian, membatasi Allah dengan pikiran kita, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup di sini Yohanes 1 ayat 1 ini mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa bisa ada pada waktu yang bersamaan. Ya, Yesus dengan Bapa bisa ada pada waktu bersamaan. Ya, ya begitu. Kemudian jadi jelaslah bahwa Sabellianisme itu merupakan ajaran yang salah, ajaran sesat, dan itu harus ditolak. Ya, ditolak karena Tuhan itu Maha Hadir. Oke, sekalipun Bapa, Yesus, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi kita tetap mempunyai hanya satu Allah, bukan tiga Allah. Ya, tetapi kita bukan mempunyai Allah yang tunggal secara mutlak, karena Allah yang satu itu mempunyai namanya tiga pribadi. Ini saya sudah bahas ya, ada sampai YouTube-nya ada 5 episode itu tentang 6 kalau nggak salah tentang Allah Tritunggal. Bisa dibaca didengar nanti di YouTube RPKM Kataros Ministry tentang Allah Tritunggal. Ketika aja RPKM Kataros lalu cari Allah Tritunggal, itu saya sudah bahas. Ya, sudah bahas 6 seri, ya 6 seri. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kita akan melanjutkan nanti firman itu adalah Allah di pertemuan berikutnya. Ya, ini sangat panjang ini. Baru ayat 1 ya. Ya, belum masuk ayat 2, ayat ketiga dan seterusnya. Tuhan. Oke, itu dulu yang bisa sampaikan. Kira-kira ini boleh menjadi pengetahuan dan semakin kita mengerti sebenarnya siapa itu Logos. Dengan pertanyaan tadi, siapa itu Logos? Ya, siapa itu Logos? Nah, harusnya sudah paham. Kemudian Logos itu pribadi atau bukan? Nah, sudah terjawab seharusnya bahwa Logos itu adalah pribadi. Ya, Logos itu adalah yang berdiam dalam Yesus, yaitu Bapa sendiri. Apakah seperti itu? Tentu tadi sudah jelas, ya. Ya, jadi bukan manusia yang mengambil Logos, tapi Logoslah yang mengambil manusia, supaya menjadi manusia, ya, seperti itu, ya. Ya jelas. Oke, baik. 5 menit, karena ini saya menyampaikan kepada mahasiswa dan juga kepada yang lain, jika ada misalnya mau ditanggapi, mau ditanya, ya saya kasih waktu 5 menit saja, 5 menit, ya, karena waktu kita tadi udah lewat dari 1 jam. Kalau ada, ya. Oke, kalau tidak ada, nanti ini bisa diputar, dilihat kembali di YouTube, ya, di YouTube. Tetaplah belajar, kita jangan belajar karena ada ajaran sesat, tapi belajar itu adalah terus menerus, ya, kapanpun dimanapun. Ya, ada Betieli ini sudah di Dumai, ya. Ya, sudah di Dumai, jangan pernah berhenti belajar ya Betieli, ya. Ya, tetap belajar. Oke. Baik, kalau tidak ada, supaya kita akhiri, kita berdoa sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat juga boleh, ya, di chat juga boleh. Ya, pertanyaannya akan saya usahakan untuk jawab.